Halo, selamat pagi. Nah, kali ini kita akan belajar mengenai ukuran penyebaran data. Tapi sebelum kita masuk ke materinya, di sini perlu dijelaskan bahwa dalam statistika itu ada istilah pemusatan data dan ada penyebaran data. Di pemusatan data itu sudah kita pelajari ada mean, median, dan modus. Sedangkan untuk penyebaran data, simpangan rata-rata, simpangan baku, jangkauan semi interkuartil, dan jangkauan persentil. Sebelum kita masuk ke yang pertama, simpangan rata-rata, kita belajar dulu apa itu jangkauan. Sebenarnya jangkauan ini sudah pernah kita bahas atau kita singgung pada saat kita belajar membuat histogram dan poligon frekuensi. Nah, jadi jangkauan ini sering disebut dengan ring. Ring itu kita peroleh dari X maksimum dikurang X minimum. Apakah arti jangkauan atau nilai jangkauan dari sebuah data? Nah, kalau ada sebuah nilai jangkauan dari sebuah data, maka itu bisa kita artikan kalau nilai jangkauannya semakin besar, maka penyebaran datanya itu semakin tinggi dan berlaku sebaliknya. Jadi kalau jangkauannya kecil, maka penyebaran datanya juga semakin rendah. Seperti itu. Nah, sekarang kita masuk yang kedua, kesimpangan rata-rata. Simpangan itu sering disebut dengan deviasi. Jadi kalau simpangan rata-rata sering juga disebut dengan deviasi rata-rata. Simpangan rata-rata itu artinya penyebaran nilai datum terhadap min-nya atau nilai rata-ratanya, kan begitu. Namanya juga tadi judulnya sudah simpangan rata-rata. Min itu kan nilai rata-rata. Nah, untuk simpangan rata-rata ini tersedia juga untuk data tunggal maupun untuk data yang berkelompok. Untuk data yang bertunggal ini rumusnya. Ini rumusnya. Untuk data yang berkelompok ini ya. Tinggal pakai. Bedanya itu sebenarnya hanya di FI-nya aja. Kalau data berkelompok dikalikan dengan frekuensi. Seperti itu. Nah, kita coba kerjakan untuk simpangan rata-rata dari data tunggal. Oke. Yang pertama yang kamu cari adalah X barnya atau rata-ratanya, kan begitu. Jadi, kita jawab di sini X bar itu kan jumlah datum dibagi banyaknya datum, kan begitu. Jadi ini kan kamu jumlahkan 10 tambah 44 tambah 55 ditambah 56 tambah 62 ditambah 65 ditambah 72 ditambah 76. Setelah itu ini kamu bagi dengan banyaknya datum. Banyaknya datum ini ada 8. Kalau ini kamu hitung maka hasilnya ini menjadi 55. Jadi ini X barnya. Begitu. Setelah itu bagaimana? Nah, baru kita masuk ke rumus. Tadi rumusnya SR sama dengan 1/N dikali sigma I sama dengan 1 N mutlak XI kurang X bar. Oke. Jadi kita kerjakan sama dengan 1/N-nya itu kan 8. Sigma I-nya dimulai dari 1. N-nya ada berapa? Ada 8, maka di sini 8. Kemudian untuk XI dikurang X barnya berarti ini X pertama. 10 dikurang X barnya tadi 55 ditambah 44 dikurang 55 ditambah 55 dikurang 55 ditambah 56 dikurang 55 ditambah 62 dikurang 55 ditambah 65 dikurang 55 ditambah 72 dikurang 55 terakhir ditambah 76 kurang 55 gitu. Nah, jadi kalau misalnya kamu hitung ini sebenarnya 1/8 ini 10 kurang 55 itu kan sebenarnya 45. Tapi karena pakai tanda mutlak maka dia hasilnya menjadi positif, menjadi 45.
44 kurang 55 juga seperti itu. Sebenarnya kan negatif 11 nih. Tapi kalau sudah pakai mutlak maka dia menjadi 11. Jadi ini bisa kita perbuat, tuliskan menjadi 45 ditambah 11 ditambah 0 ditambah 1 ditambah 7 ditambah 10 ditambah 17 ditambah 21. Itu sama dengan 1/8 dikali 112, maka hasilnya adalah 14. Jadi SR-nya adalah 14. Ini untuk data tunggal. Sekarang bagaimana kalau kita ingin mengerjakan untuk data berkelompok? Nah, untuk data yang berkelompok, tetap yang pertama kamu cari dulu adalah rata-ratanya. Rata-rata untuk data yang berkelompok adalah rumusnya sigma I sama dengan 1 sampai K XI kali FI per N. Seperti itu. Jadi kamu harus cari dulu XI kali FI-nya. Nah, kita langsung buat aja dalam tabel. Sebenarnya kan rumusnya kan ini. Ini toh rumusnya. Nah, ini kita buat masing-masing di dalam tabel aja. Sudah? Ini tabelnya. Nah, ini nilainya tadi, ini frekuensinya, XI kali FI-nya. Ini XI, ini FI. Berarti 2 kali 2, 4, 12, 20, 40, 66, 42, 32. Kan begitu. Nah, kalau ini kita jumlah, ini hasilnya menjadi 216. Kemudian frekuensinya berapa? Ini kamu jumlahkan 2 tambah 4 tambah 5. Hasilnya itu adalah 40. Oke. Jadi kalau kita ingin mencari X-barnya atau rata-ratanya adalah 216 dibagi 40. Hasilnya adalah 5,4. Jadi X-barnya itu adalah 5,4. Apakah sudah selesai? Ya belum. Ini masih tahap awal mencari X-barnya 5,4. Maka kita tulis di sini adalah X-barnya 5,4. Jadi kalau XI dikurang X-bar berarti ini kan sebenarnya XI-nya tadi 2. 2 dikurang 5,4 seperti itu. Kemudian 3 dikurang 5,4. Kemudian 4 dikurang 5,4. Ini 5 dikurang 5,4. 6 dikurang 5,4. 7 dikurang 5,4. Dan ini adalah 8 dikurang 5,4. Kan begitu. Nah, ini kan sudah, kalau ini masih dalam misalnya 2 kurang 5,4 kan negatif 3. Jadi kalau yang ini sudah nilai mutlaknya, maka nilai mutlaknya ini berarti tidak ada yang negatif lagi kan. 3,4, 2,4, 1,4, 0,4, kemudian 0,6, 1,6, kemudian yang terakhir adalah 2,6. Begitu. Sampai di sini masih paham ya? Kemudian, kalau sudah kita peroleh nilai mutlaknya, baru kita kalikan dengan FI-nya. Ini FI ya. Nah, FI kali mutlak dari sini. Ini. FI-nya tadi mana? Ini. Berarti kamu kalikanlah. Ini 2 kali 3,4. Seperti itu. Ya. Berarti kita tulis di sini adalah 6,8. 4 kali 2,4 9,6. Ini 7, 3,2, 6,6, 9,6 dan 10,4. Nah, ini jumlahnya, kamu jumlahin semuanya. Sigma dari FI dikali mutlak XI kurang X-bar. Nah, kamu jumlahkan 6,8 tambah 9,6 dan seterusnya. Ini kalau kamu cari hasilnya 53,2. Seperti itu.
Kalau ini sudah dapat, baru bisa kita cari ke standar simpangan rata-ratanya gitu. Berarti 1 per simpangan rata-rata N-nya tadi berapa? 40. Jumlahnya ini tadi berapa? Ini kan sebenarnya kan ini. Nah, berarti kamu langsung buat aja 53,2 sama dengan 1,33. Seperti itu. Gampang ya. Hanya saja ini kamu harus lebih teliti saja mengerjakan. Kalau sebenarnya cara mengerjakannya gampang saja. Hanya jumlah, bagi, kurang gitu aja ya. Harus dicoba, jangan langsung malasnya aja yang diikutin. Ya. Sekarang itu untuk yang standar untuk simpangan rata-rata untuk yang data yang berkelompok. Nah, sekarang kita masuk ke ragam dan simpangan baku. Nah, ukuran penyebaran data ini disebut ragam atau variansi, dan simpangan baku itu sering disebut dengan deviasi standar. Ragam itu simbolnya adalah X kuadrat. Sudah? Nah, dari suatu data berkelompok, X1, X2, sampai Xn adalah rataan dari jumlah kuadrat simpangan tiap datum, yaitu. Nah, jadi ragam itu simbolnya S kuadrat. Rumusnya 1 per N kali sigma I sama dengan 1 sampai N. Ini mutlak, bukan mutlak ya. Dalam kurung XI dikurang X bar atau rata-rata dikuadratkan. Nah, kalau untuk mengatasi kesulitan menafsirkan ukuran penyebaran data yang dinyatakan oleh satuan kuadrat, digunakanlah ukuran penyebaran data yang disebut dengan simpangan baku atau S. Jadi, simpangan baku itu atau S itu adalah akar dari ragam. Ini untuk ragam pakai S kuadrat, kalau simpangan baku sudah S. Jadi, bagaimana supaya kuadratnya bisa tereliminasi? Berarti kan ini harus diakarkan, kebalikan kan begitu. Kalau untuk rumusnya tetap sama, tapi kalau ragam simbolnya S kuadrat, sedangkan untuk simpangan baku simbolnya adalah S. Seperti itu ya. Ini dipahami dulu ragam dan simpangan baku. Jadi simpangan baku itu adalah akar dari ragam. Seperti itu ya. Nah, untuk lebih jelasnya kita coba kerjakan untuk soal yang nomor 1 di sini untuk yang ragam. Tentukan ragam dan simpangan baku dari satu kelompok data populasi berikut: 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, dan 18. Seperti itu. Tetap yang pertama kita cari dulu rata-ratanya. Bagaimana mencari rata-rata? Rata-ratanya adalah jumlahkan 11 tambah 12 tambah 13 tambah 14 tambah 15 ditambah 16 tambah 17 tambah 18. Sudah? Dibagi, ini berapa banyak datumnya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. Maka ini kalau kamu jumlahkan 116 dibagi 8, hasilnya adalah 14,5. Oke, jadi kita dapat X barnya atau rata-ratanya adalah 14,5. Nah, ini sudah. Setelah itu kita masuk ke XI dikurang X bar. XI ini tadi berapa? 11 kan begitu. Jadi tuliskan di sini 11. Maaf. Ini kita buat pakai warna biru aja ya. Tuliskan 11 kurang 14,5 itu sama dengan negatif 3,5. 12 kurang 14,5 negatif 2,5. 13 dikurang 14,5 negatif 1,5. 14 dikurang 14,5 sama dengan 0,5. 15 dikurang 14,5 sama dengan
ini tadi negatif ya, ini 0,5. Kemudian ini 16 dikurang 14,5 sama dengan 1,5. 17 dikurang 14,7 sama dengan 2,5. Kemudian 18 dikurang 14,5 itu, maaf ini 14,5 ya, 14,5 sama dengan 3,5. Ini tadi untuk jumlah datumnya itu ada 116. Oke. Sekarang ini kita kuadratkan. Tadi kan masih xi dikurang x bar. Sekarang kita kuadratkan, artinya negatif 3,5 kuadrat. Negatif kali negatif kan positif, maka hasilnya di sini positif 12,25. Seperti itu seterusnya. Ini 6,25. Kemudian negatif 1,5 kuadrat sama dengan 2,25. Negatif 0,5 kuadrat sama dengan 0,25. Ini juga sama, 0,5 kuadrat sama dengan 0,25. 1,5 kuadrat sama dengan 2,25. Ini 2,5 kuadrat sama dengan 6,25. Dan yang terakhir 3,5 kuadrat itu sama dengan yang di atas adalah 12,25. Setelah kamu peroleh ini, kemudian kamu jumlahin di bawahnya, ditotalin 12,25 tambah 6,25 dan seterusnya, maka hasilnya itu adalah 42. Kalau sudah seperti ini, baru kita masuk ke S-nya, ke ragamnya. Tadi kan rumusnya adalah 1 per N sigma N, di sini I sama dengan 1 XI dikurang X bar kuadrat. Berarti 1 per 8. Ini I sama dengan 1, ini 8. Tadi, maaf, ini langsung aja kita buat ya. Karena kita tadi ini sudah peroleh. Untuk ini kan jumlahnya toh. Tadi sudah kita peroleh kan hasilnya ini 42 ini. Nah, maka kita buat aja di sini. Dikali 42. Maka 42 per 8 itu hasilnya adalah 5,25. Ini adalah ragamnya. Ragam atau S kuadratnya adalah 5,25. Jadi kalau yang ditanya simpangan baku bagaimana? Ya gampang aja, tinggal kita akarkan aja, kan begitu. Jadi kalau yang ditanya simpangan baku atau S, maka kamu cari akar dari 5,25 sama dengan, ini kira-kira 2,3. Ini dalam ukuran 1 desimal ya. 1 di belakang koma. 2,3. Oke, sudah selesai. Jadi materi kita ini untuk ragamnya dan ini untuk simpangan bakunya. Ibu harap masih mengerti. Tolong dipelajari dengan baik. Caranya kamu tonton videonya, kemudian tulis di buku catatanmu. Setelah itu baru nanti kamu kerjakan soal latihan yang akan Ibu berikan, supaya kamu paham seperti itu. Baik, terima kasih untuk semuanya dan selamat pagi untuk kita semuanya.